Dalam dinamika dunia One Piece, seringkali terjadi sebuah pergesekan yang melahirkan sebuah konflik, khususnya konflik eksternal yang sama sekali tidak berkesudahan, baik sesama antara individu maupun sesama antara kelompok yang saling berseberangan satu sama lain, yang diakibatkan oleh perbedaan sebuah ideologi, dan kedua kelompok yang sering bertikai tersebut ialah pemerintah dunia versus bajak laut. Pemerintah dunia adalah merupakan sebuah organisasi terbesar yang memegang tampuk kekuasaan hingga sampai saat ini. Mereka mempunyai hak prerogatif dalam mengelola struktur tatanan dunia dari berbagai aspek kehidupan bagi seluruh rakyat dunia per One Piece-an. Atau dalam hal ini tentang stabilitas keamanan dan ketentraman dunia agar tetap terjaga dengan baik. Dan tugas tersebut diamanahkan oleh pemerintah dunia kepada instansi terkait dalam bidang militer, yaitu Angkatan Laut atau Marin yang notabene-nya merupakan garda terdepan dalam menanggulangi segala bentuk tindakan kriminal yang seringkali dilakukan oleh bajak laut. Karena bajak laut sendiri adalah suatu kelompok yang tidak mengenal norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tak ayal jika pemerintah dunia atau Marin sangat kewalahan menghadapi kelompok bajak laut. Apalagi jumlahnya yang semakin membludak semenjak era keemasan bajak laut dimulai, yaitu tepatnya setelah eksekusi Goldie Roger 24 tahun yang lalu. Dan berbicara tentang bajak laut, maka tidak akan bisa terlepas dari yang namanya bounty. Ibarat dua mata sisi uang yang saling berhubungan satu sama lain. Karena bounty atau hadiah buronan disematkan kepada seorang bajak laut yang telah melakukan sebuah kekacauan, hingga merugikan masyarakat sipil pada umumnya, dan pemerintah dunia pada khususnya. Oleh karena itu, pemerintah dunia merilis bounty kepada bajak laut yang bersangkutan, yang mana jumlah bounty merupakan sebuah sinyal atau pertanda bagi masyarakat dunia tentang seberapa bahaya bajak laut tersebut bagi eksistensi kedamaian dunia. Dan dengan diluncurkannya bounty, maka secara tidak langsung pemerintah dunia mengajak masyarakat untuk berperan penting, setidaknya dalam menginformasikan lokasi keberadaan mereka, sehingga memudahkan kinerja Angkatan Laut dalam pemberantasan kelompok kriminal bersenjata, khususnya kelompok bajak laut. Terlebih lagi, dengan adanya bounty, maka akan membuka lowongan pekerjaan bagi puluhan atau ratusan calon-calon pemburu bajak laut yang tertarik dengan harga kepala mereka. Namun, terkadang terdapat beberapa peristiwa yang membuat pemerintah dunia tidak mengeluarkan bounty kepada seorang bajak laut ketika setelah melakukan sebuah kerusuhan. Bahkan, acap kali pemerintah dunia sangat doyan memutarbalikkan fakta ataupun menyembunyikan peristiwa yang sebenarnya terjadi, demi untuk menjaga citra dan nama baik pemerintah di mata dunia. Dan di antara peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika di Ark Arabasta, pemerintah dunia mengklaim bahwa yang mengalahkan krokodil ialah Kapten Smoker, yang juga pada saat itu berada di negeri Arabasta, hingga membuat Smoker sangat jengkel dibuatnya, karena pada hakikatnya kelompok bajak laut topi jerami lah yang mengalahkan krokodil CS. Tapi, karena negeri Arabasta adalah salah satu negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia, maka mereka terpaksa mengeluarkan bounty, itu pun hanya kepada Luffy dan Zoro. Yang kedua, kekalahan Gecko Moria. Pemerintah dunia menutupi kejadian tersebut dari mata dunia. Terlebih lagi, lokasi kekalahan Moria berada di Florian Triangle, yaitu lokasi misterius dan tersembunyi dari pandangan masyarakat dunia. Oleh karena itu, pemerintah dunia tidak merilis bounty dari anggota bajak laut Mugiwara. Yang ketiga, pasca perang Marineford, yaitu ketika Brand-New melaporkan bahwa banyak tahanan level 6 yang berhasil meloloskan diri dari penjara Impel Down. Mendengar hal tersebut membuat Sengoku yang pada saat itu masih menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut langsung memerintahkan kepada Brand-New untuk menginformasikan insiden tersebut kepada dunia. Akan tetapi, Brand-New langsung mengatakan kepada Sengoku agar kasus tersebut harus ditutupi, karena itu merupakan perintah langsung dari pemerintah dunia. Yang keempat, masih segar diingatan kita, yaitu peristiwa yang terjadi 38 tahun yang lalu di Pulau God Valley, yang dimana Garp dan Roger harus bekerja sama untuk mengalahkan salah satu bajak laut terkuat yang pernah ada di dunia, yaitu Rock Dosebek. Tapi, kerjasama antara mereka berdua
lagi-lagi ditutupi oleh pemerintah dunia dengan hanya menggembar-gemborkan aksi heroik dari Garp hingga muncullah julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Jadi, dari kronologi kejadian-kejadian yang kupaparkan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah dunia akan selalu menutupi setiap insiden yang dapat merusak image mereka. Kendati pun bajak laut tersebut sangat berjasa bagi negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekarang bajak laut topi jerami berada di negeri Wano, negeri yang sejak 800 tahun yang lalu menutup diri dari dunia luar, sekaligus merupakan negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Jadi, berdasarkan hal tersebut, saya pribadi beranggapan bahwa setelah perang di negeri Wano, bounty kru Mugiwara tidak akan naik. Sebab, pemerintah dunia yang kemungkinan besar juga akan datang ke negeri Wano bakal menjadikan hasil peperangan di negeri tersebut sebagai ladang pencitraan bagi mereka. Bahwa merekalah yang mengalahkan bajak laut Kaido, sehingga membuat nama pemerintah dunia dan angkatan laut menjadi harum semerbak ke seluruh penjuru dunia. Itu pun dengan catatan, pemerintah dunia harus menghalangi Morgan dan para anak buahnya meliput peperangan di negeri Wano. Karena para wartawan merupakan ujung tombak dalam menyampaikan berita informasi yang sebenarnya, baik itu dari negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia maupun yang tidak. Sebut saja Whole Cake Island dan Dressrosa. Demikianlah teori anti-mainstream pada kesempatan kali ini. Semoga dengan teori ini semakin menambah khasanah perteorian tentang One Piece. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.